Sudrate, Prodi 4. Saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan pada dasarnya manusia menciptakan kebudayaan adalah untuk memenuhi sebuah kebutuhannya. Oleh karena itu manusia disebut juga sebagai pencipta, dan juga bahkan tak disadari kadangkala manusia sendiri juga yang akan merusak kebudayaan tersebut. Pengertian kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari suatu kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak atau kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris kata budaya yaitu kultur. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin yang berasal dari kata kolera. Berikut pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa para ahli, yaitu yang pertama, F. Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan atau kepercayaan, kesenian, moral, dan juga keilmuan, hukum, dan istiadat maupun kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Arlington, kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi, yaitu tingkah laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku yang dipandang oleh manusia, di mana unsur pembentukan didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lain. Yang ketiga, menurut Jaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar dan juga suatu kebudayaan pribadi manusia. Menurut Soemarjan dan Soemardi mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan ciptaan masyarakat. Perwujudan kebudayaan, beberapa ilmuwan seperti Person atau seorang sosiolog dan Koreber seorang antropologi menganjurkan untuk membedakan suatu wujud kebudayaan secara tajam sebagai suatu sistem, di mana wujud tersebut kebudayaan itu adalah sebagai suatu rangkaian dan aktivitas manusia yang berpola aktif. Beberapa budaya bersifat abstrak dan budaya yang bersifat konkret. Budaya yang bersifat abstrak, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa budaya yang bersifat abstrak ini diletakkan ada di dalam pikiran manusia sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Budaya yang bersifat abstrak adalah wujud ideal dari budaya, dan di sini berarti suatu yang seharusnya atau sesuatu yang diinginkan manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, budaya yang bersifat konkret. Wujud budaya yang bersifat konkret bermula dari tindakan atau perbuatan aktivitas manusia di dalam sebuah masyarakat yang terlihat secara kasat mata sendiri. Jadi menurut Jaraningrat, wujud budaya konkret ini dengan sistem sosial dan fisik yang terdiri dari perilaku, bahasa, dan materi. Sistem dan substansi budaya. Sistem budaya, kata sistem budaya berasal dari bahasa Yunani, yaitu
sistemik, yang berarti seperangkat elemen-elemen atau bagian-bagian yang bekerja sama secara teratur. Konsep sistem dapat ditujukan kepada organisasi, kumpulan, himpunan, atau organ tubuh, dan seterusnya. Menurut Emile Durkheim, masyarakat merupakan sistem, yaitu sistem sosial budaya, karena di dalam masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang melakukan sebuah kegiatan, kebiasaan, tata cara sehingga terbentuklah sebuah kesatuan dalam kehidupan masyarakat. Ada beberapa fungsi norma tata kelakuan di masyarakat. Yang pertama, memberikan batas-batas kepada kelakuan individu atau perintah dan larangan. Yang kedua, mengidentifikasikan individu dengan kelompoknya atau memaksa seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku. Ketiga, menjelaskan solidaritas antara anggota masyarakat, menjaga keutuhan dan kerjasama antara anggota masyarakat tersebut. Unsur-unsur kebudayaan, adanya perbedaan unsur kebudayaan antara satu budaya dengan budaya lain disebabkan oleh karena dalam masyarakat terdiri dari atas berbagai unsur, baik yang besar maupun yang terkecil. Ada banyak pendapat tentang unsur-unsur yang membentuk suatu kebudayaan. Yang pertama, menurut Melville Erskine, unsur-unsur kebudayaan terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Yang kedua, menurut Bronislaw Malinowski, menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Keempat, organisasi kekuatan. Menurut Kluckhohn berpendapat bahwa terdapat 7 unsur kebudayaan bersifat universal, yaitu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu pertama, sistem religi, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, sistem peralatan hidup atau teknologi, bahasa, kesenian. Substansi atau isi utama budaya, yaitu kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat, memberi jiwa kepada masyarakat sendiri. Sistem pengetahuan, yaitu memiliki sebagai makhluk sosial, merupakan suatu akumulasi dari perjalanan hidupnya dalam hal berusaha memahami, yaitu alam sekitar, alam flora di daerah tempat tinggal, alam fauna di daerah tempat tinggal, zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia. Yang terakhir, ruang dan waktu. Nilai adalah suatu yang baik yang selalu diinginkan atau dicita-citakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga, yaitu nilai kebenaran, indah, nilai estetika, baik nilai moral atau etis, religius, nilai agama. Menurut Kluckhohn mengemukakan bahwa yang menentukan orientasi
nilai budaya manusia di dunia adalah bersifat universal, yaitu hakikat hidup manusia, hakikat karya manusia, hakikat waktu manusia, hakikat alam manusia, hakikat hubungan antara manusia. Pandangan hidup kebudayaan merupakan pedoman bagi suatu bangsa atau masyarakat dalam menjawab atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Kepercayaan yaitu mengandung arti yang lebih luas dari pada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk menghambakan diri kepada Yang Maha Tinggi, yaitu dimensi lain di luar diri dan lingkungannya yang dianggap mampu mengendalikan hidup manusia. Yang kelima, persepsi atau sudut pandang ialah suatu titik tolak pemikiran yang tersusun dari seperangkatan kata-kata yang digunakan untuk memahami kejadian atau gejala dalam kehidupan manusia. Yang keenam, etos kebudayaan. Etos atau jiwa kebudayaan yaitu antropologi, berasal dari bahasa Inggris, berarti artinya watak khas. Etos seringkali tampak pada gaya perilaku warga, misalnya kegemaran warga masyarakatnya. Sifat kebudayaan yaitu sifat kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Ada beberapa sifat yang hakiki yang berlaku hukum bagi semua budaya dimanapun juga. Sifat hakiki dari kebudayaan yang tersebut diantara lain: yang pertama, budaya terwujud dan tersalur akan daripada perilaku manusia. Yang kedua, budaya telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tersebut. Yang ketiga, budaya diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan dalam sebuah tingkah lakunya. Yang keempat, budaya mencakupkan aturan-aturan yang berisi kewajiban atau tindakan-tindakan yang tidak diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan yang diizinkan. Budaya memiliki bersama oleh suatu kelompok. Sebagaimana telah dijelaskan, masyarakat sebagai wadah dan budaya sebagai isi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua komponen yang bersatu. Setiap masyarakat memiliki budaya dan setiap budaya pasti ada masyarakat yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih. Shalom.